Iran akan bisa menembakkan 2.000 rudal sekaligus jika perang kembali meletus. Kini Israel diminta waspada. Mengutip Tribun News pada 11 November, hal ini dilaporkan oleh sumber utama New York Times terbaru. Dikabarkan Iran telah mempercepat produksi rudal dan pengayaan uranium mereka. Berpotensi bisa menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus jika perang dengan Israel kembali pecah. Ditekankan oleh sumber utama bahwa Iran tak akan segan-segan melakukannya dan tak seperti serangan sebelumnya yang hanya menembakkan 500 rudal saja. Bahkan dengan memperkaya uranium mereka, maka Iran juga bisa membuat 11 senjata nuklir. Dengan kata lain, perang nuklir Iran versus Israel pun diprediksi juga tak terelakkan. Lantas ini memicu kekhawatiran baru di kalangan pejabat Israel dan Amerika Serikat bahwa kemampuan nuklir Iran kini jauh dari jangkauan inspektur internasional. Hamas melontarkan tuduhan Israel merusak kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, Hamas juga menyerukan agar pelanggaran dan pembantaian di jalur Gaza diakhiri. Mengutip Al-Mayadin pada 11 November, hal ini diungkap Hamas dalam pernyataan terbarunya, menuduh Israel terus melakukan pelanggaran harian terhadap perjanjian gencatan senjata, di mana Israel terus menghancurkan rumah-rumah di wilayah yang mereka kuasai di luar garis kuning. Bahkan itu meluas hingga lebih dari 30 km persegi di luar garis penarikan sementara yang telah ditentukan. Berupa patroli militer serta penempatan penghalang beton di zona-zona yang seharusnya didemilitarisasi. Tak hanya itu, Israel juga masih memblokir pengiriman bantuan bahkan hingga menyebabkan penumpukan. Lantas Hamas menyerukan untuk diakhirinya pembantaian dan pelanggaran Israel tersebut, juga menyerukan pembukaan perlintasan Rafah dan Zikim untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan, serta mengizinkan masuknya 300.000 tenda perlindungan dan peralatan yang diperlukan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas tentang pelucutan, menegaskan bahwa Hamas akan tetap dilucuti dengan cara termudah atau bahkan dengan cara sulit. Mengutip kabar ini pada 11 November, hal ini diutarakan oleh Netanyahu dalam pernyataannya di sidang Knesset pada Senin 10 November 2025. Lebih tepatnya dalam konteks perang di Gaza dan rencana untuk hari berikutnya, Netanyahu secara eksplisit menyatakan bahwa jalur Gaza akan menjadi zona demilitarisasi, menekankan bahwa Hamas akan dilucuti dengan cara termudah atau cara tersulit. Lebih dari itu, Netanyahu menegaskan bahwa siapapun yang menyerang Israel maka akan dibalas serangan. Mengklaim bahwa pasukannya telah sukses memberikan harga yang mahal kepada musuh-musuh mereka. Disebut sumber utama bahwa pernyataan Netanyahu itu seraya menekankan kelanjutan pertempuran untuk mempertahankan pendudukan di zona Gaza. Lembah Yordan dan seluruh tepi barat menjadi zona latihan militer multi cabang skala besar dari pasukan Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 11 November, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Al Jazeera pada 10 November 2025. Lebih tepatnya, tentara Israel dilaporkan telah melancarkan manuver militer ekstensif selama 3 hari yang dimulai Senin 10 November 2025. Manuver itu melibatkan 2 divisi militer penuh, selain unit dari Angkatan Udara Israel, Dinas Keamanan Umum atau Shin Bet, dan polisi Israel. Latihan besar-besaran itu berlangsung di wilayah luas di tepi barat yang diduduki Lembah Yordan dan wilayah perbatasan dengan Yordania. Militer Israel menggambarkan latihan tersebut sebagai bagian dari upaya mengambil pelajaran operasional dari peristiwa 7 Oktober 2023 silam. Diklaim bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesiapsiagaan terhadap apa yang disebutnya skenario eskalasi potensial, termasuk operasi bersenjata atau upaya infiltrasi yang berasal dari tepi barat dan diarahkan ke permukiman Israel atau posisi militer. Israel dibayangi perang baru melawan Iran. Sementara itu, pengamat menilai bahwa kedua negara tersebut sedang dalam mode lingkaran kesiapan menuju perang berikutnya. Mengutip Tribun News pada 11 November, hal ini merupakan peringatan yang dilontarkan seorang pengamat krisis bernama Faiz. Perlu digarisbawahi, Israel sendiri telah menegaskan belum merasa aman dari ancaman Iran. Mengingat Iran diyakini oleh Tel Aviv masih memiliki ambisi untuk menghancurkannya.
Dengan kata lain, Israel masih merasa pekerjaannya belum selesai dan Iran pun tak berniat mundur. Lantas sejumlah pengamat menilai situasi saat ini menempatkan Iran dan Israel dalam lingkaran kesiapan menuju perang berikutnya. Para analis pun juga memperingatkan bahwa eskalasi berikutnya bisa jauh lebih destruktif, baik secara militer maupun kemanusiaan, mengingat kapasitas rudal Iran yang kini kian meningkat. Sehingga diprediksi oleh Faiz bahwa jika diplomasi terus gagal, maka konflik besar di Timur Tengah bisa kembali pecah. Bahkan diklaimnya bisa terjadi dengan skala serangan yang jauh lebih destruktif dari sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.